Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Febrina Faza dengan NIM 1501204420 dari kelas B4405 akan mempresentasikan marketing mix pada PT Indofood. Yang pertama ada profil PT Indofood. PT Indofood didirikan pada bulan Mei 1992 dengan nama PT Karya Pangan Inti Sejati yang merupakan salah satu cabang dari PT Samaru Food Manufacturing Company yang berpusat di Jakarta dan mulai beroperasi pada bulan Oktober 1992. Pada tahun 1994 terjadi penggabungan beberapa anak perusahaan yang berada di lingkup Indofood Group sehingga mengubah namanya menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK yang harus bergerak dalam bidang pengolahan mie instan. Divisi mie instan merupakan divisi terbesar di Indofood dan pabriknya tersebar di 15 kota. Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan cukup didistribusikan ke wilayah sekitar kota di mana pabrik berada, sehingga produk dapat diterima oleh konsumen dalam keadaan segar, serta membantu program pemerintah melalui pemerataan tenaga kerja lokal. Selanjutnya ada tujuan pendirian PT Indofood sendiri. Tujuan didirikannya PT Indofood CBP Sukses Makmur adalah yang pertama untuk memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategis. Yang kedua, mengurangi biaya transportasi. Yang ketiga, selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang. Yang kelima, berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada visi misi. Visi misi yang ditunjukkan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur adalah realistik, spesifik, dan meyakinkan yang merupakan gambaran citra nilai, arah, dan tujuan untuk masa depan perusahaan. Untuk visinya yaitu menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Untuk misinya, menjadi perusahaan transnasional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan. Selanjutnya pada perkembangan perusahaan. Perusahaan ini didirikan dengan nama PT Pangandayan Kusuma berdasarkan Akta Pendirian nomor 228 tanggal 14 Agustus 1990. Berdasarkan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat nomor 51 tanggal 5 Februari 1994 Perseroan, mengubah namanya yang semula PT Pangandayan Kusuma menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Pada awalnya PT Indofood CBP Sukses Makmur adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada 1971. PT Indofood Sukses Makmur terus mengalami kemajuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya persebaran distribusi produk yang dipasarkan. Saat ini PT Indofood memiliki 36 pabrik, lebih dari 10 merek dan 150 rasa, dan tipe distributor yang melayani hampir 150.000 outlet. PT Indofood Sukses Makmur cabang Bandung merupakan salah satu bagian dari Noodle Division. PT Indofood Sukses Makmur memiliki areal kantor dan pabrik seluas 61.640 meter persegi. Cabang Bandung daerah cakupan pemasaran di Kabupaten dan Kota Bandung, Cimahi, Cikampek, Purwakarta, Subang, Cirebon, Tasikmalaya, Garut, Sukabumi, Cianjur, Indramayu, dan Sumedang. PT Indofood Sukses Makmur TBK, cabang Indofood Group yang bergerak di bidang mie instan merupakan pelopor dalam industri makanan olahan di Indonesia. Saat ini perusahaan menjadi perusahaan pengolahan mie terdepan dan memegang market leader pada masing-masing brand yang dimilikinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis marketing mix-nya. Marketing mix adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk merumuskan penawaran produk dengan memadukan elemen-elemen pemasaran seperti produk, tempat, harga, dan promosi, yang biasanya disingkat dengan 4P, marketing mix. Sedangkan khusus untuk layanan jasa yang bisa ditambahkan 3 elemen lainnya, yaitu bukti visi, orang, proses, yang biasa disingkat dengan 7P, marketing mix. Yang pertama ada produk. Brand name yang digunakan adalah Indomie. Satu bungkus Indomie standar memiliki massa 85 gram dan terdapat 2 saset berisi 5 bumbu-bumbuan yang disertakan, yaitu kecap manis, saus sambal, minyak palm, bumbu perasa, dan bawang goreng. Indomie juga tersedia dalam versi jumbo dengan massa 120 gram.
Indomie memiliki rasa yang sesuai dengan selera orang Indonesia. Indomie pun selalu berusaha memenuhi keinginan konsumen yang semakin banyak. Terbukti dengan semakin bertambahnya variasi produk Indomie, mulai dari mie goreng, mie sup, mie regional, atau mie dengan variasi rasa sesuai dengan masakan tradisional daerah-daerah Indonesia. Mie premium serta mie jumbo. Yang kedua ada price atau harga. Indomie selain dapat dibeli per bungkus, dapat juga dibeli dengan paket 5 bungkus atau paket 1 kardus berisi 30 atau 40 Indomie. Harga Indomie juga sangat murah dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat di Indonesia. Berbungkus Indomie dihargai hanya sekitar kurang lebih 2.650 rupiah. Selanjutnya ada place atau tempat. Grup distribusi Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Jumlah titik stok atau gudang semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005, sehingga mampu menyediakan penetrasi yang lebih luas melalui rantai suplai dan penghantaran. Gudang stok ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet detail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis dalam waktu yang sesingkat mungkin. Selanjutnya ada promotion atau promosi. Tagline PT Indofood sendiri, Indomie Seleraku. Untuk iklannya, billboard, iklan TV, sponsor acara. Kalau event, Indomie menggelar ajang membuat lagu jingle untuk para pelajar SMA. Acara tersebut berjudul Jingle Bell yang berlangsung pada 24 April 2008. Selanjutnya ada pembuatan shop sign, spanduk nama burjo dengan tema Indomie untuk setiap burjo di Yogyakarta, ditinjau dari aspek produk life cycle. Selanjutnya ada people atau orang. Untuk memasarkan produk Indomie, PT Indofood memberikan pelayanan yang mudah kepada para konsumennya. PT Indofood menyediakan layanan pada para konsumennya dengan menempatkan SPG di setiap outlet untuk setiap outlet yang menjual produk Indomie. Selain itu, PT Indofood juga memberikan pelayanan melalui suara customer atau customer service bebas pulsa. Selanjutnya ada proses dalam produk Indomie yang diproduksi oleh PT Indofood, maka ada penjaminan mutu dalam setiap proses produksinya. Hal itu terlihat dari setiap kemasan yang diberi label, komposisi yang terkandung dalam setiap bungkus Indomie, dan tanggal pembuatan serta tanggal kadaluarsa. Hal ini dikarenakan PT Indofood ingin memberikan jaminan mutu yang terbaik dalam setiap produk yang diproduksinya agar konsumen tidak merasa khawatir akan jaminan mutu yang diberikan. Selanjutnya ada physical evidence atau bukti fisik. Untuk memberikan rasa kenyamanan dan kepercayaan kepada para konsumennya, PT Indofood memiliki pabrik untuk produksi yang cukup memadai dengan mesin-mesin produksi yang canggih. Lokasi produksi PT Indofood ada di beberapa tempat, salah satunya adalah pabrik untuk produksi Indomie berada di PT Indofood Sukses Makmur, Ugasari Flour Mills, Kunci Biru Building, First Floor, Jalan Raya Cilincing nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia. Untuk kesimpulan dan saran, yang pertama kesimpulannya dengan berhasilnya PT Indofood mendapatkan 3 penghargaan CSR dalam ajang Teropong CSR Awards 2020, PT Indofood mampu berupaya memuaskan konsumennya dengan layanan-layanan yang diberikan melalui variasi produknya, yang tentunya sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Untuk adapun saran yang dapat diajukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan evaluasi atau perbaikan terus-menerus atau bisa disebut continuous improvement baik dalam input, proses, dan output untuk dapat meningkatkan efisiensi perusahaan. Yang kedua, terus meningkatkan brand dari setiap produk yang dihasilkan, terutama untuk brand-brand produk baru yang ada dengan melakukan kegiatan pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Yang terakhir itu ada terus mempertahankan citra perusahaan melalui peningkatan kualitas dari segi produk, meluncurkan produk-produk yang inovatif, selalu peduli terhadap aspek lingkungan dan sosial, memberikan tempat kerja yang ideal, dan terus memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawan untuk menciptakan karyawan yang lebih unggul. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.